Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya lagi tap oli ya nih. Ini oli mesin ya, bukan oli gardan, bukan oli transmisi. Ini udah saya tap ya, sudah saya keluarin. Ini olinya kayak gini nih. Ini tinggal dikit. Biasanya kalau saya ngetap nih segini nih. Ini hampir separohnya kurangnya nih. Ini udah lancar banget tuh. Udah kayak air nih. Jadi ya, saya sarankan untuk teman-teman ini khususnya supir ya, ini penting banget untuk oli mesin. Jadi selalu diperhatiin, jangan sampai terlalu lama ya penggantiannya. Kalau misalkan ya kilometernya yang di speedometer masih jalan, itu usahakan ya setiap 5.000 itu diganti. Kenapa? Soalnya gini, sekarang kan banyak jalanan macet ya. Kalau jalan macet kan posisi mesin hidup terus. Sedangkan mobil nggak jalan, jadi mesin hidup, sirkulasi oli jalan terus, tapi kilometer nggak jalan. Nah itu yang sering kita kejadian kayak gitu, cuman kurang kita pahamin. Selalu kita patokannya tuh kadang-kadang 5.000 lebih, itu bahaya banget kalau udah kurang, udah encer ya. Terkecuali sering kita cek ya, kalau pas pagi hari, kalau pas mau jalan dicek ya. Nih stick olinya di stek. Kalau kurang kita tambahin ya. Soalnya kan kadang-kadang kita pas jalan jarang banget yang ngecek kayak gini nih. Ngecek oli jarang. Kadang-kadang main jalan aja. Itu juga sangat kurang bagus ya. Usahakan kalau pas mau hidupin mesin pas pagi hari cek ya. Cek olinya, cek airnya, itu penting banget. Kadang-kadang kan kita ada kebocoran nggak tahu, tahu-taunya olinya kurang. Kalau enggak air radiator kurang ya. Ya sewaktu ngetap oli, pas kita buka bautnya, ngeluarin olinya, usahakan kita jangan diam ya, usahakan kita sambil ngecek-ngecek bagian lain nih. Ini saya muter dulu ya. Ya sambil kita nunggu oli habis, jadi misalkan kita ngetap oli sambil kita nunggu olinya habis keluar ya, kita cek pertama bagian tali kipas atau fan bel ya, dicek ya. Ini penting banget ngeceknya, jangan dilihat kayak gini, usahakannya dipegang, dibalik ya, dipelintir nih. Nah kayak gini nih tuh. Kalau posisinya masih bagus nggak apa-apa, tapi kalau posisinya pecah-pecah ya usahakan diganti. Takutnya apa? Takutnya kalau udah pecah nanti lepas atau putus. Kalau putus jatuh nggak apa-apa, takutnya putus masuk ke ini kipas ya. Kalau masuk ke sini biasanya rusak nih. Untuk sirip radiator biasanya rusak kalau misalkan masuk ke sini ya. Jadi penting banget ya untuk teman-teman kalau pas lagi ganti oli ataupun apa aja lah, kalau pas pagi hari belum manasin mesin, usahakan mesin dilihat dulu ya. Pertama cek airnya, cek olinya, cek tali kipas nih. Nah ngecek tali kipas, kita pegang pelintir, dilihat bagian dalamnya ya. Kalau pecah-pecah diganti. Tapi misalkan masih bagus nggak perlu, kita jangan lihat atasnya nih. Kalau lihat permukaannya pasti bagus semua ya. Yang penting yang di dalam nih, dibalik aja nih kayak gini ya. Terus ya kita cek juga kipasnya nih. Kalau kipasnya masih agak keset ya, agak berat tuh bagus. Tapi kalau udah lancar, diputar lancar ya, itu kurang bagus. Kita harus buka ya. Ini pakai obeng ya, obeng plus. Tapi kalau obeng plus nggak kuat, obeng ketok ya nih. Kita isi pakai oil silikon ya. Ini biar posisinya agak keset lagi. Kalau lancar, ini keset bagus ya. Ini masih bagus. Tapi kalau udah lancar, itu berarti udah habis oil silikonnya ya. Kalau misalkan habis, nanti ya pas yang sering ya, pas jalan kadang-kadang tanjakan ya, tuh temperatur naik ya. Kalau udah kering ya, ini masih bagus nih. Jadi ya kita cek air radiator, cek oli, cek tali kipas, cek ini ya, cek baling-balingnya atau kipasnya nih. Dan untuk oli mesin sendiri ya, kita gunakan pakai ukurannya SAE 40.
Jadi setiap 5.000 untuk oli mesin diganti aja, jangan sering kelewat ya, kurang bagus. Nanti untuk filter oli ini enggak saya ganti, soalnya kemarin baru diganti ya. Jadi untuk filter oli itu setiap 10.000. Tapi misalkan ya mau setiap ganti oli, ganti filter, bagus ya. Paling enggak tuh setiap 10.000 diganti aja. Soalnya penting banget kalau untuk filter olinya ya, kalau udah kotor juga bahaya banget. Nanti sirkulasinya akan terhambat ya. Dan untuk oli transmisi itu penggantiannya setiap 20.000. Sama kayak oli garden ya. Kalau udah setiap 10.000 diganti aja. Untuk oli mesin itu cukup 5.000. Pokoknya jangan sering lewat ya. Nanti soalnya kita sering jalan macet lewat ya. Nanti pasti ya itu juga pengaruh pas di kilometer. Kan kalau pas jalan macet berhenti mesin hidup, tapi kan KM nggak jalan. Itu yang kadang-kadang olinya sering encer ya. Karena apa? Itu sirkulasi terus ya. Nah ini kan saya nggak ganti filter ya, jadi isi olinya sekitaran 8 liter aja nih. Tapi nanti kalau pas ganti filter ditambahin isinya sekitar seisi filternya ya. Ini kan filternya gede, hampir 1 liter, jadi 9 liter. Tapi ini nggak pakai filter ya, jadi olinya 8 liter udah cukup ya. Saya mau isi dulu ya olinya nih. Ini ya udah selesai ya cara isi olinya. Jadi untuk teman-teman ya, ini penting banget ya untuk oli mesin, sebaiknya jangan sering kelewat. Pokoknya kalau udah 5.000 diganti aja. Tapi kalau misalkan ya mobil jarang berangkat ya, misalkan cuman seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali ya, itu sebulan diganti aja ya. Walaupun belum ada 5.000 diganti aja untuk sebulan ya. Ini biar performa mesin selalu bagus ya. Jadi ya sekalian ya, ini saya terangkan lagi ya. Nah ini misalkan pas ngetap oli, usahakan sambil nunggu oli habis kita cek ya, cek tali kipas, airnya sama kipasnya ya, sama cek bagian lainnya, barangkali ada yang botol yang kendor ya. Dan untuk oli mesin sendiri ya, ukurannya yang 40 SI nya, untuk oli gardan 90, untuk oli oli gardan 150 ya, dan untuk oli transmisi itu 90 ya. Jadi untuk oli mesin 40, oli transmisi 90, oli gardan 140 ya. Untuk oli mesin penggantiannya setiap kilometer udah melewatin 5.000 diganti ya. Dan untuk oli transmisi sama oli gardan setiap 20.000 ya, itu sebagian diganti. Itu penting juga, soalnya kan fungsi oli buat pelumasan. Nanti kalau udah terlalu encer kurang bagus ya. Kalau di mesin kan bisa pengaruh di metal, ring seher ya. Kalau di transmisi sama yang di gardan itu yang sering pengaruh sama laharnya, itu yang gampang rusak kalau misalnya olinya udah terlalu encer ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.